Baiklah hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini setelah kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita, salawat salam khusus untuk makhluk teragung junjungan Rasul termulia baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lalu kemudian kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang mana masih di dalam babur raja, bab tentang pengharapan, yaitu sampainya kita pada hadis yang ke 433. Wa an Abi Musa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumul qiyamati dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuka minan nar. Wa fi riwayatin anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimina bidunubin amsalil jibali yaghfirullaha lahum rawahu Muslim. Qauluhu dafa'a ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fayaqulu hadza fikakuhum minan nar. Ma'nahu ma ja'a fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, likulli ahadin manzilun fil jannah wa manzilun fin nari, fal mu'minu idza dakhala al jannata khalafahul kafiru fin nar li'annahu mustahiqqun lidzalika bi kufrihi, akhrajahu Ibnu Majah. Wa makna fikakuka, di situ ada juga, ada enggak? Wa ma'na fikakuka annaka kunta mu'arradan lidukhulin nari. Wa hadha fikakuka li anna Allah ta'ala qaddara lin nari 'adadan yamla'uha. Fa idza dakhalaha al-kuffaru bidunubihim wa bikufrihim saru fi ma'na al-fikaki lil muslimina wallahu a'lam. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis yang ke-433, wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari Imam Abi Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya dan kita semua mendapatkan barokahnya, amin. Beliau Abi Musa al-Ash'ari punya nama Abdullah. Beliau punya nama Abdullah bin Qais bin Sulaim al-Ash'ari al-Yamani, berasal dari Yaman. Abi Musa al-Ash'ari salah seorang sahabat yang dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau ini salah satu orang yang dikenal memiliki wibawa, sehingga banyak diutus oleh Rasul yang namanya Abu Musa al-Ash'ari ke beberapa negara untuk berdakwah. Di antaranya ke kota Aden, di antaranya ke Sawahilul Yaman, ke pesisir-pesisir pantai yang ada di Yaman. Juga diutus oleh Rasul menemani Imam Sayyidina Mu'ad bin Jabal keliling di Yaman. Juga diutus oleh Rasul berdakwah ke kota Basrah, Irak. Sehingga sampai Rasul meninggal pun Abi Musa al-Ash'ari tidak ada di Madinah. Dan beliau ini salah satu orang yang suka menghibur Rasulullah SAW. Menghibur dengan apa? Dengan suaranya. Sehingga Nabi pernah bersabda, lagat utita
mizmaran min mazamiri ala Daud. Sesungguhnya kamu wahai Abu Musa dikasih suara sama Allah seperti suara seruling dari suaranya Nabi Daud alaihis salam. Beliau sahabat Rasul sallallahu rabbi wasallamu alaih yang mana meninggal di kota Makkah, meriwayatkan hadis kurang lebih 360 hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada contoh teladan yang bisa kita ambil dari Imam Abi Musa al-Asy'ari sebelum kita masuk ke inti hadis. Saudara, biasanya orang semakin tua semakin lemah. Betul? Semakin tua orang semakin lemah. Bukan hanya jalannya, bukan hanya larinya. Suaranya nih coba dikecilin dikit. Biar gak nyuling. Ya, kalau seruling Nabi Daud gak apa-apa. Orang semakin tua, badannya semakin lemah. Demikian sholatnya yang biasa berdiri, jadi duduk. Orang tua. Sehingga sahabat bingung. Kenapa bingung? Ini Imam Abi Musa al-Asy'ari ketika usianya 60 tahun sudah semakin tua. Yang mana orang seumuran beliau sudah renta, sholatnya duduk. Beliau ini sholatnya masih berdiri. Bahkan hampir selalu berpuasa sunnah. Malamnya semakin tambah tahajudnya sehingga sahabat-sahabat yang lain tahu, bingung kok ada orang semakin tua bukan semakin lemah, malah semakin kuat dan semangat ibadahnya. Sehingga ditanya, wahai Abi Musa, wahai Abdullah, Anda ini semakin tua kok semakin giat semangatnya. Beliau senyum dan menjawab, ketahuilah, Anda lihat pacuan kuda. Kalau orang balapan kuda, itu kuda dan penunggangnya, dia lari secepat-cepatnya. Kalau sudah melihat garis finish, bagaimana larinya? Tambah lemes, apa tambah semangat? Tambah semangat. Saya punya umur, sudah semakin tua. Ajal saya sudah semakin dekat, sudah hampir finish saya. Jadi tidak selayaknya saya bermalas-malasan. Tidak selayaknya saya mengikuti badan saya yang sudah renta ini untuk tidur, untuk nyaman-nyamanan. Sebentar lagi saya sampai pada garis finish, yaitu di ambang ajal kematian. Ini pelajaran buat kita, mumpung badan masih sehat. Ada orang memberi nasihat kepada saya, Beb jangan terlalu capek, mumpung masih muda. Anda salah, saya jawab. Justru masih muda, semangat Anda berjuang di dalam berdakwah, ngajar, mau siang, mau malam. Selagi orang masih membutuhkan Anda, badan Anda sehat, perjuangkan untuk Allah. In tansurullaha yansurkum. Jangan kita kasih ukuran, jaga diri, masih muda, jaga waktu. Nanti ketika sampai pada usia tua, badan sudah berat, nggak bisa kita kemana-mana. Betul? Tuh. Demikian dicontohkan oleh guru-guru kita. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Semakin bertambah umurnya bukan semakin istirahat di rumahnya, malah semakin keluar dari satu negeri ke negeri lain. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari Madinah. Semakin tua bukan semakin duduk di rumahnya, malah semakin berdakwah dari negara satu ke negara yang lain. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri kemana-mana harus pakai kursi roda. Sudah tidak bisa jalan, masih keluar negeri untuk berdakwah. Di kampungnya, dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, ke luar negeri, ke Indonesia, ke Afrika, kemana-mana. Itulah teladan-teladan kita, yang mana mereka mencontoh daripada kebiasaan akhlak-akhlak suri tauladan para sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad. Jadi kembali, lagi muda, masih sehat, jangan pantang mundur, maju terus. Kenapa? Ketika kita sampai pada usia renta, badan berat, ya, maka semakin sulit untuk kembali semangat sebagaimana waktu kita muda. Baik, itulah sedikit riwayat daripada Imam Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya. Amin. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
idza kana yaumul qiyamati, jikalau mana hari akhir telah muncul, bila mana hari kiamat sudah datang, terjadilah itu kiamat, dafa'allahu ila kulli muslimin yahudiyan. Kiamat udah selesai, terjadi timbangan selesai, ada surga, ada neraka, cuma 2 tempat. Maka dafa'allahu ila kulli muslimin, maka setiap satu muslim diberdirikan sama Allah. Dafa'allah, dihadapkan kepada setiap orang muslim, orang Yahudi satu atau orang Nasrani, ya. Kalau udah kiamat nih, ada surga, ada neraka, setiap orang muslim diberdirikan oleh Rasul, disuruh menghadap kepada orang muslim, salah satu orang Yahudi atau orang Nasrani. Fayaqulu, maka orang muslim ini ketika sudah berhadapan dengan orang Yahudi atau orang Nasrani, dia berkata, hadza fikakuka minan nar. Biar ente tahu ya, saya muslim, di belakang saya sorga. Hadza, ini sebentar lagi saya masuk sorga, fikakuka minan nar, pembebasan kamu dari neraka. Mestinya saya di situ, ente di sini. Cuman karena saya beriman pada Allah, saya tunduk patuh kepada Allah, Anda tidak tunduk patuh, Anda melanggar, Anda tidak beriman, maka saya menjadi fikakuka minan nar, saya pembebasan Anda masuk surga, sementara tempat Anda di dalam neraka. Apa hubungannya hadis ini dengan pengharapan? Dengan babur roja apa pengharapannya? Asal muasal daripada hadis ini, kenapa ditempel di babur roja? Agar kita selalu berharap kepada Allah sampai mati dalam keadaan Islam dan iman. Amin. Kita minta sama Allah, ya. Karena kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau tidak beriman pada Allah, nanti kita menghadap orang muslim yang selamat. Nauzubillah min zalik, tempat kita bukan di surga. Makanya ditaruh sama Nabi dalam hadis ini oleh Imam Nawawi bab roja, supaya kita berharap mudah-mudahan meninggal tetap dalam keadaan Islam dan iman. Saya kasih satu kunci, saudara. Dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, man wadhaba ala rotibi ana dhamin annahu sayamut ala husnil khatimah. Siapa orang rajin baca rotib yang saya rangkum, rotib Haddad, rajin dia baca itu rotib, saya jamin orang itu akan meninggal husnul khatimah. Mengapa demikian? Karena kata beliau, rotib isinya zikir dan wiritan yang dibaca oleh Rasulullah, yang di dalamnya ada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Oleh karenanya saudara hadirin hadirat, Anda, kita sesibuk apapun jangan tinggal wiritan. Agama tidak melarang kita bekerja di kantor. Agama tidak melarang kita menjadi kuli. Agama tidak melarang kita macul 24 jam, tidak. Tetapi orang yang beragama akan mengeluarkan sinar ketika dia menjadi orang yang ahli zikir, ahli wirid. Dia bekerja, zikirnya nggak berhenti. Dia berusaha, wiritannya nggak berhenti, dia baca. Man laisa lahu wirid fahuwa girid. Kata Habib Abdurrahman As-Segaf Mugaddam Zani, kalau orang muslim tidak punya wiritan, seperti kera, seperti monyet. Assalamualaikum, jalan. Assalamualaikum, jalan. Nggak pernah mengemis, nggak pernah berdoa. Oleh karenanya, leluhur kita, guru-guru kita melazimkan kepada kita agar senantiasa membaca rotib setiap malam. Bahkan kita dididik sama ibu kita, sama orang tua kita, jangan sampai di waktu malam kita tidur, rotib nggak kita baca. Jadi baca rotib dulu, baru tidur.
Oleh karenanya saudara, saya pribadi bertahadus kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Saya bersyukur kepada Allah. Sesibuk apapun, saya tidak pernah tinggal itu yang namanya ratib. Apalagi kalau saya di rumah. Saudara boleh tanya ke anak-anak saya. Setiap habis maghrib, saya tidak akan tinggalkan yang namanya ratib haddad. Oleh karenanya, kalau ada tamu datang ke rumah saya habis maghrib, jarang saya temui. Kenapa? Karena itu waktu kita lagi wirid. Itu waktu kita lagi baca zikir. Biasanya kalau jamaah yang ngaji sama kita ngerti, nggak bakal dia bertamu habis maghrib. Bainal maghrib wal isya kanzun min kunuzil bir. Antara maghrib dan isya, waktu harta karun disimpan dan dibagi untuk orang-orang ahli sir. Al-Imamul Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, siapa orang ingin berhasil tahajudnya di tengah malam, pengen gampang melek di tengah malam, pengen malam itu kalau dia berdoa dikabul, waktunya dikasih barokah oleh Allah, malam itu dia bisa baca Quran, bisa ngaji, bisa ngajar, bisa dakwah, bisa tahajud, bisa baca istighfar. Kalau dia buka pintu malamnya, kuncinya benar. Apa kuncinya? Habis maghrib. Itu kunci agar berkah waktu malam kita satu malam. Jadi kalau orang buka waktu maghrib dengan kelalaian, Allah haramkan dia dari berkah tahajud. Allah haramkan dia dari berkah malam itu. Jadi khususnya kepada antum, kita ini yang biasa kumpul, jangan tinggalkan ratib haddad, ratib atas. Saudara, kalau orang mau pergi haji, biasanya mereka bikin selamatan. Betul? Ibu kita pergi haji, amin. Bapak kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita pergi haji, ibu-ibu rajin. Selamatan selalu baca ratib. Tanya deh ibu-ibu. Bu, bu. Ah, ibu-ibu tuh suaranya banyak tuh. Bu, dompet bye-bye hilang. Ada kiai besar, walaupun orangnya kecil. Kiai Haji Husnul Agib. Aneh kalau antum ada bisa berhenti nih pengajian. Bawa makanan enggak? Diam-diam, ntar pada denger enggak kebagian kita. Bu, ibu-ibu kalau ada orang pergi haji, mudah-mudahan ibu kesampean. Amin. Udah daftar belum, Bu? Ibu-ibu kalau mau pergi haji biasanya pada baca ratib, betul? Saya pernah tanya tuh, Bu, ada pengajian ibu-ibu di Kedoya. Saya tanya, kenapa kok mau pergi haji baca ratib? Biar selamat, Bib. Kenapa? Karena kata guru saya, kalau baca ratib dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, Allah kasih selamat dunia akhirat. Oh begitu, iya. Pulang haji dibaca lagi enggak ratib? Kagak. Nah, itu salah. Jadi kalau Anda udah tahu kuncinya, jangan ditinggalin, ya. Baik, ini hadis kita bisa pahami sedikit. Insya Allah pemahamannya seperti itu. Selagi orang meninggal husnul khatimah, Allah akan masukkan dia dengan rahmatnya Allah ke dalam surga, amin. Wa fi riwayatin anhu anin Nabi SAW qala, yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin bi dzunubin amsalil jibali yaghfiruhallaha lahum. Dalam riwayat anhu dan daripada riwayat anhu kembali ke Imam Abu Hurairah dari baginda Rasul salawatu rabbi wassalamu alaihi qala yaji'u yaumal qiyamati nasun, akan datang di mana hari kiamat itu ya kelompok manusia minal muslimina, kaum muslimin, bidunubin, mereka punya dosa, amsalil jibali, banyaknya laksana gunung-gunung yang tinggi. Masya Allah. Yaghfiruhallaha lahum, akan tetapi Allah ampunin, amin ya rabbal. Lihat tuh, kurang baik bagaimana Allah. Makanya orang bisa masuk surganya Allah, bisa diampunin dosanya
semua karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Banyak kita bicara tentang rahmat. Ya, tapi rahmat tersebut yang harus kita jaga dan mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah rahmat tersebut. Rahmat yang paling menonjol adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuutus engkau wahai kekasihku Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Bagaimana tuh hubungan kita sama manusia pembawa rahmat? Kalau bagus hubungan kita, insya Allah Allah kasih rahmat tersebut kepada kita. Amin. Ya. Taib di sini dikatakan rahmatnya Allah, Allah bisa ampuni dosa-dosa walaupun dosa tersebut sudah seperti gunung yang tinggi yang besar. Qauluhu dafa'a ila kulli muslimin, ungkapan hadis Rasul di mana dafa'a ila kulli muslimin akan dihadapkan kepada setiap orang muslim, Yahudian orang Yahudi, atau Nasranian orang Nasrani, fayaqulu hadza fika minan nar, maka orang muslim itu berkata, inilah ya pembebasanmu minan nar, daripada api neraka. Maknahu, makna yang dimaksud adalah maja api hadis di Abi Hurairah, yaitu hadis daripada Imam Abu Hurairah. Berarti yang di atas tadi wa fi riwayatan anhu daripada Imam Abi Musa al-Asy'ari juga. Likulli ahadin manzilun. Kata Nabi dalam hadis, setiap individu itu manzilun, dia disediakan oleh Allah satu tempat. Fil jannah, namanya sorga. Setiap orang punya tempat di sorga. Wa manzilun finnar, ada juga tempat satu lagi Allah siapkan namanya neraka. Jadi ada dua tempat, satu sorga, satu neraka. Fal mu'minu, orang mukmin itu, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang beriman. Amin. Idza dakhalal jannata, ketika mana dia telah masuk ke dalam sorga, khalafahul kafiru, berarti Allah gantikan pengganti orang muslim yang masuk sorga, al kafiru finna, Allah jebloskan orang kafir ke neraka. Ya. Ada orang muslim masuk sorga, ada orang kafir masuk neraka. Li'annahu, kenapa itu orang kafir dimasukin neraka? Li'annahu mustahigun, karena orang kafir tadi mustahigun, dia berhak. Lidzalika, untuk masuk ke neraka, bikufrihi, dikarenakan kekufurannya. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah binahwihi. Wa makna fikakuka, arti pelepasanmu, annaka kunta mu'arradan lidukhulin nar. Sesungguhnya Anda, yang maksudnya yang di sini adalah orang kafir mu'arradan lidukhulin nar, telah dihadapkan untuk masuk ke dalam neraka. Mu'arradan, dihadapkan orang kafir untuk masuk ke dalam neraka. Wa hadza fikakuka, inilah pembebasanmu, pelepasanmu ke dalam neraka. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qaddara lin-nari, telah menentukan dan mengatur untuk neraka itu ada dan sejumlah manusia yang melauha, yang nantinya akan memenuhi itu neraka. Nggak mungkin Allah ciptakan neraka kalau nggak ada yang dibakar, betul? Oleh karenanya tanda tanya besar. Antum pahami bahasanya? Ya, Nabi Adam tempatnya pertama di mana? Di mana? Di sorga. Makanannya makanan sorga, minumannya minuman sorga. Lalu Nabi Adam, banyak kita dengar melakukan dosa, betul? Sehingga dilemparkan ke bumi. Karena Nabi Adam tinggal di bumi, Nabi Adam punya anak, turun temurun, ada orang yang berbuat dosa, di antaranya anaknya yang bernama Qabil membunuh Habil. Saudara, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau mengatakan, tidak boleh Anda mengatakan Nabi Adam berbuat dosa. Karena para nabi itu punya syarat. Mereka dijadikan nabi oleh Allah, mereka itu ma'sumin, dilindung daripada dosa. Lalu kenapa Nabi Adam dipindahkan ke bumi? Karena ada sebab. Betul? Sebabnya apa? Nabi Adam makan buah khuldi.
Yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Adam ngikutin iblis? Nabi Adam tidak mengikuti iblis. Tapi Nabi Adam makan itu buah sebab supaya Nabi Adam dipindah oleh Allah takdir ilahi ke bumi. Sehingga di bumi ini ada orang bermaksiat. Kalau Nabi Adam tetap di sorga, kita semua tinggal di sorga. Lalu apa guna Allah ciptain neraka? Betul. Dan Allah tidak menciptakan di muka bumi ini sesuatu yang tidak ada guna. Nggak ada. Kalau melakukan sesuatu yang nggak ada guna, itu kita. Kalau Allah semuanya ada hikmah. Oleh karenanya jadi sebab Nabi Adam makan buah khuldi. Kalau istrinya Sayyidatna Hawa betul terkena rayuan iblis. Ya, tapi kalau Nabi Adam makan itu buah, sebab kalau Nabi Adam nggak makan buah surga, Allah mindahin ke bumi nggak ada sebab. Allah mindahin Nabi Adam ke bumi nggak ada sebab. Cuman Nabi Adam, seorang nabi yang merasa dia salah, ini udah dilarang. Akhirnya Nabi Adam ketika sampai di bumi bertobat kepada Allah. Allah terima teguran permohonan daripada Nabi Adam. Ya. Demikian saudara, ungkapan para nabi juga perlu kita jaga. Nih mumpung lagi pengajian. Seperti kita dengar Nabi Allah Ayub yang punya penyakit sampai mengeluarkan belatung dari badannya. Betul? Betul. Itu semua khurafat, nggak benar. Kalau Nabi Ayub sakit, itu betul. Penyakit demam. Karena sakit-sakitan terus, istrinya nggak sabar, ninggalin. Bukan penyakit yang menjijikkan, apalagi mengeluarkan belatung. Itu pemahaman pemikiran orang-orang di luar Islam. Menghina para nabi-nabi kaum muslimin. Kalau Nabi Ayub punya penyakit borok yang mengeluarkan belatung, siapa coba mau dekat sama Nabi Ayub? Bagaimana Nabi Ayub berdakwah? Betul. Bagaimana berdakwah? Ada koreng ngeluarin belatung. Na'udzubillahimin. Sehingga disambung-sambung riwayat dari sebagian riwayat yang lemah sampai ada sungainya di mana Nabi Ayub mandi di situ. Belatungnya pada keluar. Na'udzubillahimin. Itu nggak benar. Ya, syaratnya Nabi, syaratnya Rasul. Kalau orang mempelajari usul fikih pasti dia ngerti. Salimun an kulli munaffarin tob'an wa an dana'ati abin au khana'i ummin. Syarat jadi Nabi, jadi Rasul yang pertama insanun. Ya. Syarat jadi Nabi, jadi Rasul yang pertama laki-laki. Kalau ada Nabi ngaku perempuan, berarti Nabi palsu. Hurrin, orang merdeka, bukan budak. Lalu salimun, dia sehat. An kulli munaffarin tab'an, dari segala penyakit yang membuat orang lain lari. Penyakitnya borok, ngeluarin belatung, orang bakal lari nggak? Lari. Makanya para nabi, para rasul, mereka itu punya penyakit sehat, tidak ada penyakit yang menjijikkan bikin orang lain lari, enggak. Wa andana ati abin, bapaknya orang-orang mulia, walaupun di antara mereka ada yang kafir. Au khana'i ummin, ibunya juga bukan ibu haram, maaf, enggak lahir dari anak zina. Itu para nabi, para rasul. Ya. Jadi itu persyaratan, ya, dari para nabi dan para rasul. Baik, kita lanjutin. Fa idza dakhalahal kuffaru, kalau orang-orang kafir udah masuk neraka bidunubihim karena dosa-dosa mereka, anterin pulang. Hasan anterin pulang. Bet. Antuk deh. Orang kafir kalau udah masuk neraka gara-gara bidunubihim karena dosa-dosanya, ya. Wa bikufrihim, karena kekufuran mereka, soru, mereka, ya, jadilah mereka itu fi makna al-fikaki, berada masuk dalam makna al-fikaki lil muslimin, pelepasan surganya lil muslimin, diserahkan untuk orang muslim. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ya, salah sendiri, kenapa enggak beriman? Padahal kata Nabi, semua umatnya Nabi masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man ya'ba, kecuali yang ogah. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa ya Rasul?
yang nggak mau masuk surga, yang nggak nurut sama Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani dakhalan nar. Yang nurut perintah Allah, apa yang saya sampaikan dia ikut, masuk surga. Yang membantah tempatnya neraka. Baik, kita lanjut hadis yang selanjutnya. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat Rasulullah, anak Sayyidina Umar ibn Khattab, anak yang sangat cerdas. Qala, beliau pernah berkata, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah SAW, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, yudunal mu'minu yaumal qiyamati. Yuduna, didekatkan, al mu'minu, kepada orang mukmin, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat didekatkan kepada orang mukmin itu min rabbi, dari Allah. Artinya nanti orang mukmin di hari kiamat mereka semuanya dekat sama Allah. Amin. Allah dekat betul. Hatta yad'a kanafahu alaih, saking dekatnya Allah sehingga Allah ini meletakkan rahmatnya di atasnya langsung. Ya, kita nggak sebut Allah. Allah nggak perlu tempat. Kalau Anda sebut Allah ada di atas kepala, berarti Allah butuh tempat. Allah nggak boleh dikasih tempat. Yang perlu tempat makhluk. Jadi saking dekat apanya, Bib? Rahmatnya Allah. Fayuqarriruhu bidunubi. Lalu rahmat Allah tadi begitu dekat sampai dibacakan tentang dosa-dosa orang itu. Nih, amal ente begini dan begitu. Dosa ente sebanyak ini dan sebanyak itu. Fayaqulu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, ata'rifu dzamba kadza? Nih, ada dosa begini nih. Masih ingat enggak ente? Ini ada dosa seperti ini. Masih kenal enggak ente? Nih, ente dulu maksiat di tempat ini. Dulu ente mencuri di tempat ini. Dulu ente mabok di sini. Dulu ente zina di sini. Nih bukunya, foto-fotonya. Kalau kita nih, ya. Ata'rifu dzamba kada? Ata'rifu dzamba kada? Fayaqulu rabbi a'rif. Ya Allah. Iya, saya tahu ya Allah. Saya enggak lupa. Betul, saya bermaksiat di situ. Saya zina di situ. Saya mabok di situ. Qala, kata Allah, fa inni qad satartuha alaik. Sesungguhnya ketahuilah, saat ini sudah kututupi itu semua aib-aibmu untukmu. Tuh. Fid dunya, kata Allah, saya udah tutupin aib kamu di dunia. Wa ana aghfiru halakal yawm. Sekarang juga udah ana ampunin. Nih Allah nih, sayang sama kita. Makanya selalu ada kalimat ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha penyayang di antara seluruh penyayang. Sampai kata Nabi, kalau Anda berdoa, Anda baca ya arhamar rahimin 3 kali, setelah itu Anda berdoa minta apa saja, Allah pasti kabulin. Tuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Minta doa apa aja. Doa yang paling utama setelah ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin. Ya Allah, berikan solusi kepada umat Islam semuanya. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir karang itu qasidah, dibacanya waktu qiyamul lail. Kalau Anda bangun tengah malam, jangan mendoakan diri sendiri, jangan. Yang pertama, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij alal muslimin, ya arhamar rahimin. Terus tuh ulangin 3 kali. Karena setiap orang baca ya arhamar rahimin dikabul sama Allah. Berarti ini hamba ini dia mengakui bahwa aku ini zat yang maha penyayang. Kita lihat sayangnya Allah. Di dunia kalau orang zina, dia taubat, dia ngemis sama Allah, dia nggak sebut ke orang lain, satu, dia nggak kena rajam. Betul? Kedua, orang lain nggak tahu. Kecuali dia cerita sama orang lain.
Sama Allah ditutupin aibnya. Dia tobat betul-betul, nggak ngulangi lagi sampai meninggal dunia. Allah terima taubatnya, di sana udah bersih. Allah ampuni dosanya. Tuh, sayang Allah. Kalau orang dulu beda. Umatnya Nabi zaman dahulu, kalau dia bermaksiat, mau tobat datang ke nabinya, kata Nabi Musa, kata nabi-nabi lain, "Faqtulu anfusakum." Bunuh diri kalian, tusuk. Kalau kalian mati, baru Allah terima taubatnya. Tuh. Jadi Allah tuh luar biasa. Apalagi dia panggil-panggil Allah nih dengan nama Allah, dengan nama Asmaul Husna, itu dikabul sama Allah. Ya, dikabul sama Allah. Anda yakin? Ya. Seperti itu. Sehingga dikatakan wa ana akbiru halakal yaum. Di dunia saya udah tutupin. Sekarang di hari kiamat kata Allah, akbiru halakal yaum. Buat ente ana ampunin. Fayu'ta sahifatahu sahifata hasanatihi, maka akhirnya dikasih lembaran pahala amal-amal dia. Nih, amal ente bagus. Tuh rahmatnya Allah. Jadi Allah tuh ngawasin kita nih dari mulai kita masih dalam rahim ibu kita sampai kita lahir ke muka bumi ini. Pagi, siang, sore, tengah malam Allah awasin. Ada orang datang kepada Rasulullah pengen tahu Allah ada di mana. Ini jawaban yang benar. Ada beberapa aliran, saya nggak sebut deh. Itu kalau ditanya, Aina Allah, Allah ada di mana? Jawabannya Allah di langit. Salah. Kalau Allah di langit, ngapain dia sujud ke bumi? Betul? Itu di Saudi, SD-SD-nya, kalau kita SD, soalnya apa yang nggak tahu dah, ibtidaiyah kali. Itu ditulis dari mulai TK, SD ditanya. Pertanyaannya Aina Allah, Allah di mana? Kalau jawabannya di bumi, salah. Kalau jawabannya di langit, betul. Kalau Allah disifati tempat, Allah seperti makhluk dong, betul. Tapi lihat, ya, dikatakan ada sahabat datang kepada Rasulullah. Dia tanya, Ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Riwayat Imam Turmuzi. Datang seorang kepada Nabi. Orang itu bertanya kepada Rasulullah. Faqala ya Rasulullah, Aina Allah? Allah di mana? Aqaribun fanunaji. Kalau Allah dekat, saya mau berdoa nih. Ambaidun fanunadi. Kalau Allah jauh, saya mau lambain tangan dah. Saya cinta sama Allah nih. Kalau Allah dekat, saya mau berdoa. Kalau Allah jauh, saya mau lambain tangan. Ya. Sehingga saudara hadirin, hadirat rahimakumullah, saat itu orang bertanya kepada Nabi, Nabi langsung menerima wahyu perintah untuk disampaikan kepada orang itu dari Allah. Kata Allah, wa idza sa'alaka wa idza sa'alaka rabbuka wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib. Jikalau mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kasih tahu saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saking dekatnya saya, kalau dia berdoa walaupun berbisik, saya dengar dan saya bakal kabuli. Jadi Allah ada di mana-mana. Allah ada di mana? Di mana-mana. Enggak butuh tempat. Tuh. Kalau Anda ngaji dimanapun, ngasih tahu Allah tempatnya di lampu merah sini. Allah tempatnya di langit. Allah tempatnya di laut. Jangan ngaji lagi. Kenapa? Itu orang menghina Allah. Yang butuh tempat hanya makhluk. Tuh. Kalau Allah yang menciptain makhluk. Allah nggak perlu tempat. Ya, seperti itu. Jadi Allah sangat dekat. Hendaknya kita selalu mengemis dan meminta kepada Allah. Dari hadis ini, jaga aib. Ya, saudara, hanya Allah yang tahu kalau kita dulu pemabok. Hanya Allah yang tahu kalau dulu kita pelaku zina. Hanya Allah saja yang tahu kalau dulu ini kita tukang tipu, maling, anak durhaka. Cukup Allah. Kita taubat sama Allah. Jangan cerita sama orang. Kalau Anda cerita sama orang, hukum had harus ditegakkan. Kalau Anda zina, Anda harus dibunuh, dirajam.
Kalau Anda mabuk, Anda harus dicambuk. Kalau Anda bunuh orang, Anda harus dikisos atau fidyah. Terus gimana, Beb? Diam. Tobat sama Allah, Allah tutupi aib, jangan ulangin lagi. Insya Allah Allah bakal ampunin. Saya orang rusak, saya orang bejat. Tutupi, itu maksiat. Ini kelas orang ahli maksiat. Sebagaimana orang-orang wali, orang-orang istimewa, mereka tutupi ibadah mereka seperti orang maksiat menutupi dosanya. Tuh. Ya, dia tutupin ibadahnya. Sebagaimana ahli maksiat menutupi dosa. Satu hadis lagi. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qublatan. Dari Imam Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah meridainya, kita mengabarkannya, amin. Anna rajulan, ada seseorang asaba, dia melakukan min imra'atin qublatan. Ada seorang sahabat, nama sahabat itu dia dari kaum Ansor, namanya Ka'ab bin Amr. Dia datang kepada Nabi ngeluh, ya Rasulullah, saya cium perempuan satu ciuman. Ya Rasulullah, saya berbuat salah. Salahnya apa kalau bahasa kita nih? Saya ngikutin nafsu, ada perempuan saya cium. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi, dia ceritain, ya Rasulullah, ya, saya melakukan kesalahan, nyium perempuan. Fa'akhbarahu, dia ceritain kepada Rasul. Fa'anzalallah ta'ala. Nabi diam. Ya, tiba-tiba Allah turunin wahyu. Yaitu wa aqimis sholata, tunaikan salat, dirikanlah salat. Tarafain nahari, di dua penghujung waktu siang, zuhur sama asar. Wa zulafan minal laili, dan dirikanlah salat di sebagian waktu malam, maghrib sama isya. Innal hasanati, sesungguhnya berbuat baik. Apa tuh? Salat wajib, salat sunnah, ibadah apapun yang dimana di situ ada pahalanya, yudhibna sayyi'at, menghapus dosa-dosa. Ngaji, baca Quran, ngaji ilmu, zikir, tahlil, salat, tasbih, tahmid, takbir, sedekah, silaturahmi, pokoknya yang namanya ibadah ada pahalanya, itu ngancurin dosa. Ya, ngancurin dosa. Sehingga di sini faqala rajul, orang itu tanya kepada Nabi, kok jawaban Nabi jadi wahyu? Yaitu aqimis shalat wa tarafin nahar wa zulmin innal hasan yudhibun sayyi'at. Alihada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ayat cuman buat saya doang. Artinya bersih saya punya dosa dengan sholat aja buat saya doang, hanya buat saya ya Rasulullah. Qala li jami'i ummati kullihim, kata Nabi, bukan buat ente aja, semua umat ana dosanya banyak. Dia tutup taubat, sholat, Allah bersihin dari dosa. Ya, jadi ibadah kita saudara secara tidak langsung itu penebusan dosa. Ya, penebusan dosa. Lalu kenapa ini orang gak ditegur sama Rasulullah? Nah, Rasulullah lebih ngerti. Ketika orang sholatnya bagus, ini bukan zina ya, ini bukan zina. Dia cium tuh perempuan, dia mengadu, i'tiraf. Sehingga kata ulama, al-i'tiraf yamsahul iktiraf. Anda mengakui diri akan menebus kesalahan Anda. Jadi dia ngaku, ya Rasulullah, saya cium perempuan, bukan zina. Bagaimana ini ya Rasulullah? Allah ajarin sholat. Kalau Anda sholat, Allah rontokin dosa-dosa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi pernah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Anda tutupi dosa Anda, perbuatan salah maksiat Anda dengan perbuatan baik. Tamhuha, itu bisa menghapus. Oleh karenanya saudara, banyak orang dulu preman. Fudail bin Iyad preman.
Gutta'ut thoriq, perampok besar. Kok jadi wali? Nah, karena dia tobat. Rajin sholat, rajin ibadah, Allah kasih cahaya berkat sholatnya benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholatnya benar, bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akhirnya dia tobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengulanginya lagi. Ya, jadi seperti itu. Anda teringat kisah dalam kitab, kalau saya tidak salah, Tambihul Ghafilin. Ya, dikisahkan zaman dahulu dalam kitab, ada satu kampung. Di kampung itu ada perempuan yang sangat cantik. Tapi sangat disayangkan ini perempuan cantik jual diri. Dan tidak ada orang bisa berjumpa, apalagi kumpul dengan perempuan ini, kecuali bawa duit banyak. Ada salah satu orang, ya, dia orang nggak punya, tapi punya pekerjaan, penghasilannya pas-pasan. Pendek cerita, dia lagi jalan di satu kampung, palanya nengok-nengok. Apa itu kalau bahasa kita? Bukan tola-tole, tola-tole bahasa Spanyol. Nah, celingak-celingok, nah itu bahasa yang rapian dikit tuh. Nah, makanya kita di dalam kitab Ahlaqul Banin, Syekh Umar Barojah dianjurin, kalau jalan jangan celingak-celingok. Apalagi pengen tahu isi rumah orang. Dia tungguin mana bininya nih. Ya, di sini mah nggak ada satu. Kalau ke rumah orang, dia belaga diem tuh. Matanya, waduh bininya nggak keluar nih. Nah, jangan. Ini kesalahan begitu. Dia lagi jalan, kebetulan palanya nengok-nengok nih kanan kiri. Dia melihat satu rumah pintunya kebuka, ada perempuan lagi duduk, perempuan sangat cantik. Yang tadi kita bilang paling cantik. Dia lihat, luar biasa nih makhluk, sempurna. Udah jalan kepikiran balik lagi. Wah, ini kebenaran. Dia balik lagi sama perempuan itu, dipanggil. Tuh, dipanggil. Ya, roti keju dah. Udah cantik dipanggil. Dia masuk. Apa katanya? Ente lihat-lihat aneh seneng ya? Iya. Siapin duit 2000 dirham. Kalau duit 2000 dirham 2 karung. Baru ente boleh masuk ke sini. Bicara ngobrol lebih dalam sama saya. Oh begitu? Iya. Dia kerja lebih rajin lagi sampai punya duit 2000 dirham, 2 karung balik. Setelah balik ke situ dia kasih. Nih, Anda udah bisa masuk? Bisa. Nih duit ambil. Ketika duit diserahkan kepada itu perempuan, dia nunduk. Ya Allah, saya kerja nyari duit hasil halal, Allah yang kasih. Masa iya saya buang untuk berbuat dosa? Sungguh durjananya saya ini. Dia bingung. Udah di dalam kamar. Itu perempuan udah kunci pintu kamar. Dia nangis, nunduk, dia tutupin. Ya Allah. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa selamat? Ada 2 cerita. Artinya ada 2 versi. Di dalam kitab yang lain agak berbeda. Kitab yang pertama, dia bingung, dia masuk kamar mandi. Dia buang hajat. Dia ambil kotorannya, dia lumuri badannya. Sehingga ketika dia keluar kamar mandi, itu perempuan kaget, usir itu orang. Dia usir. Ketika diusir, ambil duit ente. Enggak. Duit ambil aja. Emang anak sengaja begini, agar anak terhindar daripada perbuatan dosa. Riwayat yang lain, dia masuk ke kamar mandi, dia loncat. Zaman dahulu mungkin rumahnya di atas bukit, dia loncat dari atas kamar mandi seperti jurang seperti itu, nyampe di bawah, sedikit pun 1 senti pun tubuhnya nggak ada yang luka, hidup, Allah selamatkan. Dari cerita ini yang bisa kita ambil, ada orang udah ngumpulin duit, udah masuk, tinggal berbuat, ada cahaya dari Allah SWT. Ada cahaya dari Allah. Saudara, Allah kasih rizki kepada kita berlimpah. Oleh karenanya,
Jaga. Itu rizki Allah kasih buat kita. Jangan dipakai maksiat. Wallahi ma fa'altu makruhan gabtu wala hamamtu bimakruh. Pengarang kitab Sulamut Taufik, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bersumpah demi Allah sambil nangis. Ya Allah, saya sumpah nggak pernah melakukan perbuatan yang makruh apalagi yang haram. Nggak pernah saya punya tangan ini bersentuh dengan perempuan yang bukan mahramnya, nggak pernah. Tuh. Jaga diri nih daripada berbuat dosa. Ya. Jangan udah berbuat dosa, tobat kagak, bangga ya, sekampung tahu kalau dia zina. Nauzubillahi min. Tuh. Ya. Jadi jaga diri kita dari dosa. Ya. Ini orang nyium perempuan aja ya Allah takut. Kata Nabi, la zina ma'al ghina kama anna la duha ma'al fagri. Tidak ada duha dengan fakir. Artinya kalau orang rajin sholat duha nggak bakal miskin. Ini janji Rasulullah. Antum boleh catat. La fagra ma'ad duha. Ya, boleh catat. La fagra ma'ad duha. Tidak akan fakir, Anda tidak akan miskin ketika Anda rajin jaga sholat duha. La fagra ma'ad duha wala ghina ma'az zina. Yang pertama, la faqra ma'ad duha, tidak akan ada kefakiran, enggak bakal jadi orang miskin ketika Anda rajin sholat duha. Sebagaimana kata Nabi, la zina ma'al ghina. Tidak akan kaya orang yang zina. Tuh. Tidak akan kaya orang yang berbuat zina. Kalau orang punya urusan, dia zina, berantakan urusannya. Kalau dia kaya, dia zina, habis hartanya. Kalau hartanya dia habis, hilang barokah dari hartanya. Rumah tangganya bakal hancur. Kata Nabi, man zana zunia beh walau wastadare. Siapa orang zina, dia enggak tobat betul-betul kepada Allah, akan dizinai keluarganya walaupun di tengah rumahnya sendiri. Nauzubillah. Enggak bininya, anak perempuannya. Enggak anak perempuannya, kakaknya. Enggak kakaknya, adiknya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi hati-hati tuh. Mudah-mudahan Allah kasih ilmu manfaat kepada kita. Ya, 3 hadis ini memberi cahaya pelita buat kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang beramal ikhlas, kuat iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Allah cabut semuanya ya Allah dengan rahmatnya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah ya